Astagfirullahalazim, sabarku tuh udah setipis tisu loh. Aduh ya Allah, di mana ya caranya ya? Aduh, sabar tuh ada batasnya apa enggak sih sebenarnya? Ini lagi cari-cari, ya Allah ya Rob. Aduh, ada nggak sih yang selebih tipis dari tisu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sun. Monggo-monggo pinara Pak. Iya Loh, Mbak kok pas Nyi. banget sih Pak, saya mau tanya, mau curhat sedikit nih sama Pak Sun. Sebenarnya Iya. sabar tuh ada batasnya nggak sih Pak? Sabar. Iya. Kenapa harus dibatasi? Jadi nggak ada batasnya? Nggak usah Ya dibatasi, Allah. sabar nggak usah ada batasnya. Saya jadi pengen tahu deh Pak Sun. Nanti kita Iya. bincang-bincang ya Pak Sun ya. Iya, Saya boleh siap. menyapa pemirsa dulu ya Iya, Pak Sun siap, ya. siap. Baik. Iya, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya kita bisa bersuah kembali dalam cahaya Ramadan. Alhamdulillah juga hari ini kita masih diberi kekuatan nikmat iman, nikmat Islam dan bisa melalui hari demi hari di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang kita tuh lebih mudah ya menghitung kurangnya daripada kita merasa cukup dengan apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua. Dan bahkan seperti saya tadi ya, ngerasa banget udah sabar setipis tisu, tapi ngerasa aduh ya Allah kurang apa gitu. Nah kali ini bersama dengan Bapak Ustadz, ini biasa dipanggil dengan Pak Sun gitu ya. Beliau adalah Bapak Haji Sun Haji SAG yang akan berbagi kepada kita semua untuk menguatkan bagaimana sikap sabar dan syukur. Jadi pas banget nih di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan cahaya ini, kita akan belajar melatih untuk memupuk rasa syukur dan juga sabar. Gitu ya Pak Sun ya? Iya, ternyata nggak mudah ya Pak ya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh dengan godaan gitu kan. Apalagi rasanya itu, kayak saya tadi tuh ngerasa sabar itu udah setipis tisu tapi sampai kapan gitu ya. Nah sebenarnya Pak Sun ingin tahu lebih banyak lagi ya. Kalau kita bicara soal sabar dan syukur itu dalam Islam itu kan selalu disandingkan ya. Berdua itu kayaknya selalu kemana-mana tuh ada sabar, ada syukur, ada syukur, ada sabar juga. Nah sejatinya dalam Islam itu seperti apa sih? Kenapa kok Allah menyandingkan syukur dan juga sabar? Iya. Terima kasih Mbak Erina. Syukur dan sabar ini memang sesuatu yang mulia. Untuk menggapai sesuatu yang mulia itu memang perlu usaha, perlu ikhtiar yang selalu terus-menerus istiqomah. Dan memang menjadi orang yang baik, orang yang istiqomah itu tidak mudah. Termasuk di dalamnya adalah menjadi orang yang ahli syukur dan menjadi orang yang sabar itu perlu latihan. Nah, sekarang syukur itu apa? Syukur itu adalah kita mengakui akan nikmat Allah yang kita ungkapkan dengan lisan kita, dan apa yang ada pada diri kita, raga kita itu dapat kita lakukan untuk menerima dan bisa melaksanakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga syukur itu betul-betul keluar dari hati kita yang nanti terungkap dengan lisan kita dan nanti dilakukan dengan perilaku maupun perbuatan kita. Sedangkan sabar itu adalah satu kemampuan kita untuk menahan diri kita dari emosi, dari marah-marah. Yang kedua, sabar dalam konteks ini adalah sabar dalam arti istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah seperti puasa hari ini. Puasa hari ini mungkin kita dengan keadaan yang lapar, yang dahaga, tetapi kita harus sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar manakala kita mendapatkan ujian, ada musibah, kita harus bisa menerima akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu di antaranya Mbak Erin. Jadi kenapa Allah itu menyandingkan syukur dan sabar tadi? Karena dua-duanya saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, kan kayaknya kita kalau pemirsa ya, mungkin Anda juga merasa bahwa gampang banget ya ngomong alhamdulillah aku udah bersyukur gitu ya. Atau mungkin ya Allah udah sabar gitu. Nah tapi ternyata mengucapkan itu tidak semudah di hati loh Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz? Betul. Rasulullah dan kemudian juga Allah menjadikan syukur dan sabar itu bagian dari, tadi kan soalnya Ustadz bilang ya itu adalah sikap, itu adalah mental. Bagaimana ini actionnya? Ya, kalau dikhutbahkan atau dibicarakan, dua kata ini memang mudah.
Yuk kita bersyukur, yuk kita bersabar. Iya, Dalam benar-benar. lisan kita sesuatu yang mudah, Mbak. Iya. Tapi dalam pelaksanaannya bukan sesuatu yang mudah. Maka tadi saya bilang ini perlu latihan. Perlu latihan yang terus-menerus. Bagaimana kita menjadi betul-betul orang yang syakirin, orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa? Dari kebiasaan yang kecil-kecil dulu, Mbak Rina. Iya. Dari hal-hal yang kecil, manakala kita mendapatkan nikmat, bahkan kita usai bekerja, kita bisa menjumpai Ramadan yang sampai hari ini, kita syukur dengan Alhamdulillah. Yang ungkapan Alhamdulillah itu betul-betul perentul dari diri kita. Dari hati ya? Dari hati. Bukan semata-mata dari lesan. Manakala syukur itu betul-betul keluar dari hati, itu akan sangat membuat dampak yang luar biasa pada diri kita. Wah, dampaknya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Iya. Tiap hari, misalnya nih maaf ya di bulan Ramadan ini, tiba-tiba kita tidak sesuai dengan harapan. Iya. Tahun ini berharap Ramadan itu kita bisa buka puasa, dapat undangan di sana sini, bisa di sana sini gitu kan ya. Iya. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Harapan. Karena ya itu tadi, kita nggak bersyukur di situ. Susah loh. Untuk hal-hal yang kecil-kecil tuh kadang di mata kita nggak kelihatan, Ustaz. Betul. Desain Allah itu jauh lebih baik Wah, desain dari apa yang kita inginkan. Allah itu memberikan sesuatu yang paling baik untuk kita semuanya. Dan apa yang terjadi saat itu adalah tidak lepas dari desain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah, kita harus mensyukurinya, harus bisa menerima dengan baik. Apa yang diberikan oleh Allah hari itu, kita mensyukuri baik dengan lesan kita, dengan perilaku kita yang mengarah kepada kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Tatkala kita bersyukur dengan sungguh-sungguh, kita itu akan merasakan kebahagiaan, Pak. Maka saya sering bilang, orang yang banyak bersyukur itu tidak akan mudah ngersulo. Oh aduh, ini sebuah tamparan ini ya, tamparan buat saya mungkin juga untuk Anda pemirsa ya. Kalau kita berharap tentang sesuatu, aduh saya nanti buka puasa di sana dengan begini. Tapi kalau kita bisa menerima dan kita tidak ngersulo terhadap apa yang terjadi saat itu, justru kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah ini Gresulo ini ya. Iya. Ayo di antara Anda pemirsa jujur, hari ini sudah mengeluh berapa kali nih ya. Kita dikasih panas mengeluh, dikasih hujan mengeluh, dikasih job yang banyak banget mengeluh, kurang job. Nah itu kan gimana nih latihannya itu? Apa yang diberikan oleh Allah saat itu dan yang ada di hadapan kita. Satu, kita harus berpikir bahwa ini dari Allah. Bahwa ini adalah dari Allah. Yang kedua, ini adalah yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Ini semuanya adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyadari tentang hal itu dan kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan mendapatkan derajat yang mulia dan akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sudah dilindungi oleh Allah, maka saya yakin betul hidupnya akan jauh lebih bahagia. Amin. Dan akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka syukur itu sangat-sangat penting. Ingin bahagia dalam berkeluarga, banyaklah bersyukur. Ingin berbahagia dalam jabatan kita, banyaklah bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka sungguh apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kita akan bisa melakukannya dengan enak. Tidak terbebani. Bahwa ini adalah anugerah pemberian Allah yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati. Nah begitu diantaranya, Mbak. Gitu ya. Iya. Rasanya kalau dengerin kata-kata dari Pak Astun ini kok nikmat ya. Maksudnya tuh rasanya tuh adem, ayem gitu ya. Ternyata kita tuh harus bisa menerima kenyataan yang ada. Dan ternyata tadi 2 kunci tadi ya Ustadz ya. Iya. Bagaimana kita bisa meyakini ini adalah yang terbaik dari Allah. Iya. Kemudian ini dari desain atau rencana Allah. Nah Iya. lalu kita sekarang kan bersanding dengan sabar ya. Sabar. Tadi Ustadz bilang kalau nggak salah sabar itu adalah bagaimana kita menahan. Iya. Baik itu emosi, Iya. marah. Nah ini bulan Ramadan ini kita kayaknya juga bagian dari pengendalian nafsu amarah ya. Iya, betul. Nah ini gimana sabar? Karena sabar tadi ada kaitannya sama ketaatan. Iya. Bagaimana kita taat menjalankan perintah Allah, ini gimana nih? Iya, satu. Orang yang banyak bersyukur, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang penyabar.
Oh, jadi Nah, orang inilah. yang bersyukur, Iya. dia akan menjadi pribadi yang Akan menjadi pribadi yang itu penyabar. udah otomatis ya? Otomatis. Oh, Jadi kalau kita itu banyak bersyukur kepada Allah, maka nanti akan menjadi orang yang sabar. Akan menjadi orang yang sabar apa yang telah diberikan oleh Allah. Contoh saat ini, umpamanya kita sedang berpuasa Ramadan seperti ini. Kita mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya sampai hari ini bisa melakukan, bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan baik. Tarawihnya saya alhamdulillah bisa baik, tadarusnya bisa lancar. Ini bersyukur Mbak Rina. Di balik itu semuanya ternyata kita sudah menjadi pribadi yang sabar. Yang sampai hari ini dengan segala kesabarannya, letih, lapar, Iya. dahaga, dapat kita lalui dengan bahagia. Kita betul-betul bersabar dalam hal ini. Sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan endingnya nanti betul-betul orang yang sabar itu akan bahagia. Orang yang bersyukur itu akan bahagia dalam hidupnya. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang bahagia dalam hidupnya, banyaklah syukur dan banyaklah sabar. oh, itu kuncinya cuma dua itu ya? Kunci pokok di dalam hidup ini. Padahal selama ini ya pemirsa ya, jujur ya, kita kalau ngerasa bahagia itu kalau kita punya rumah sendiri, Iya. punya rezeki berlimpah, kemudian bisa punya apapun yang kita inginkan. Iya. Itu ternyata kalau kita berpikir seperti itu akan jauh dari sabar dan syukur ya Ustaz? Betul. Itu saya tidak menafikan hal itu, Mbak. Bahwa unsur-unsur itu menjadikan kita bahagia, iya. Iya, Tetapi tidak semata-mata ada di titik itu. Oh, Karena apa? Bisa jadi orang yang rumahnya megah, kendaraannya mewah, fasilitasnya lengkap. Kalau dia tidak syukur, hidupnya nggak akan tenang. oh, gelisah terus Gelisah, ya, galau. selalu merasa kurang. Oh ya. Selalu merasa kurang. Tetapi kalau orang hidupnya itu penuh dengan syukur, walaupun fasilitasnya sederhana, rumahnya juga sederhana, makannya apa yang ada yang diberikan oleh Allah saat itu, kalau dia bersyukur kepada Allah, justru jauh lebih nikmat, justru jauh lebih bahagia dibandingkan mereka yang penuh dengan gemerlapnya dunia, tetapi tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu betul-betul dapat kita rasakan. Sekali lagi itu perlu latihan. Ya, Ini perlu latihan pelan-pelan Mbak Erin. latihan ya. Ini pas Iya. banget nih kita dikasih Allah kesempatan untuk melewati madrasah Ramadan. Betul. Berarti ini kan sarana kita buat latihan ya. Iya. Dari hari pertama sampai sekarang pun Iya. kita ngerasa bahwa banyak banget ujian untuk Iya. sabar. Betul. Biasanya habis sholat subuh maunya tadarus tapi ternyata ngantuk tidur. Itu kan jadi nggak sabar ya Ustaz ya? Betul, betul. Saya harus bersyukur kepada Allah. Allah memberikan momentum Ramadan yang seperti ini. Allah memberikan madrasah Ramadan yang seperti ini agar apa? Agar kita naik kelas. Oke. Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mulia. Di dalam kawah condro di mukanya yang namanya Ramadan ini, bagaimana benar-benar kita berlatih kesabaran, berlatih bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa Mbak Erina, Allah memberikan waktu kepada kita. Ini dia waktu ini yang kadang-kadang Waktu yang luar kita biasa. nggak bersyukur loh. Iya. Ngerasa banget kayaknya tuh sampai 24 jam itu kurang. Jadi buat bekerja maksudnya. Jadi Betul. ibadahnya, nah itu gimana itu Ustaz? Iya. Ini waktu nih, baru waktu ya. Ini baru waktu, umur, kesempatan, kesehatan, Iya, waktu, dan umur. lain sebagainya yang sangat banyak itu. Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Agar apa? Nikmat-nikmat yang seperti itu bagaimana dapat kita jadikan sesuatu yang produktif. Sekali lagi agar kita bisa naik kelas. Wah, ini naik Bisa kelas. naik kelas dengan cara bersyukur yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar kita menjadi orang yang baik, orang yang bahagia. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, semuanya adalah untuk kita, agar kita menjadi orang yang baik, Nah, ini agar menjadi orang yang bahagia. betul, ini perlu di-highlight nih ya, bahwa ternyata kita harus bisa syukur, sabar, supaya jadi orang yang bahagia dan naik kelas tadi ya, ada Naik kelas derajat tadi. mulia. Iya. Menarik sekali nih, kita
saya ingin tahu lagi tentang latihan-latihannya nih mumpung lagi di bulan Ramadan, tapi kita harus jeda dulu ya Ustadz ya. Baik, baik. Dan untuk Anda pemirsa, bahwa ternyata syukur itu bukan seberapa soal ya. Banyak yang kita miliki, tapi seberapa kita menyadari bahwa semuanya adalah titipan Allah dan ini adalah yang terbaik dari Allah. Dan sabar itu bukan sesuatu yang kelemahan, tetapi adalah bagaimana kita bisa tetap taat kepada perintah-perintah Allah. Kalau Anda penasaran bagaimana latihannya, apalagi pas di bulan Ramadan, tetaplah bersama kami hanya di Cahaya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama-sama Tholabul Ilmi ya di Cahaya Ramadan. Dan ternyata pemirsa, sabar dan syukur itu bukan hanya merupakan kata yang mudah diucapkan, tapi kita butuh skill ya, butuh latihan. Nah ini mumpung bersama dengan Pak Sun Haji, kita akan coba ya sama-sama kita merefleksi diri, kita sama-sama untuk belajar. Bagaimana sebenarnya kita untuk bisa berlatih sabar dan syukur, supaya sabar dan syukurnya tidak hanya pas bulan Ramadan aja gitu ya. Tapi nanti setelah Ramadan berlalu kita jadi pribadi yang berkelas. Wah ini istilahnya pribadi yang berkelas gitu ya Pak Sun ya. Nah bagaimana nih Allah menyampaikan itu firman Allah di Al-Quran dan bagaimana kita bisa menyadari ini secara keseluruhan mindful ya, jiwa raga untuk bisa berlatih. Ya, yang pertama bahwa Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran kalau kita menginginkan agar nikmatnya ditambah oleh Allah, akan diberikan keleluasaan oleh Allah, maka haruslah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu adalah janji Allah. Kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambah nikmatnya. Lah bagaimana caranya bersyukur? Satu, di antaranya adalah biasakan kita mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Di antaranya adalah dengan hamdalah. Sedikit-sedikit kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Bisa duduk alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bekerja alhamdulillahirabbil alamin. Di antaranya adalah dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Yang keduanya, ucapan-ucapan yang seperti itu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan maka akan tumbuh secara otomatis. Muncul secara otomatis dari hati kita. Nah, kalau hati kita sudah bisa mendorong kita bisa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, hamdalah dan lain sebagainya itu, maka ini adalah bagian-bagian dari cara kita melatih agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya nanti Allah akan memberikan yang lebih kepada kita semua. Yang kedua, berlatih sabar. Sekali lagi, sabar itu mudah kalau untuk dikhutbahkan, untuk diucapkan, tapi bukan hal yang mudah manakala kita saat itu harus bersabar dengan sungguh-sungguh. 2023 Mbak Erina, istri saya itu terkena COVID. 2 bulan full dirawat di rumah sakit. Dan itu pas kebetulan di bulan suci Ramadan. Insyaallah. Istri saya sudah divonis oleh dokter, Bapak, istri Bapak ini hidupnya tinggal 5%. Ya Allah. Kalau tidak besok pagi siangnya istri Bapak sudah kapundut meninggal dunia. Pada sisi yang lain, ayah saya meninggal dunia. Ya Allah. Istri sakit 2 bulan, ayah saya meninggal dunia. Saya saat itu hanya bilang, ya Allah, berikan aku yang terbaik menurut-Mu. Ya Allah, semuanya saya pasrah kepadamu. Allah sudah memberikan senjata kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala kekuatan itu dari Allah. Dan tidak ada sesuatu kekuatan untuk menghindar dari sesuatu yang tidak baik kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Saya betul-betul saat itu sumeleh. Bun monggo ya Allah, sak kersanipun panjenengan, berikanlah kami yang terbaik darimu ya Allah. Terus ya. Ya terus saja. Alhamdulillah itu dengan doa yang selalu kita panjatkan dan kita, saya dan keluarga itu ikhtiar terus menerus. Alhamdulillah sampai hari ini istri saya masih sehat.
Alhamdulillah. Istri saya masih alhamdulillah. Pasti sedang menyaksikan Ustadz juga di layar kaca ini semoga. ya. Iya. Dan disitulah saya merasakan, ya Allah, betapa besarnya keagungan Allah, betapa besarnya nikmat Allah. Kalau Allah sudah ngersaaken itu, Allah akan memberikan. Kun fayakun, akan terjadi. Jadi kita dengan banyak bersyukur dan sabar atas apa yang terjadi, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih sumeleh. Sumeleh dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kita harus ingat, kalau kita menginginkan selalu didampingi oleh Allah dalam hidup ini, maka jadilah orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Ya Allah ya Robbi, bagaimana pemirsa, ini sebuah refleksi ya, sebuah renungan kita semua, bukan hanya sekedar direnungkan, tapi bagaimana kita sanggup nggak. Nah tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada sumeleh gitu ya. Nah kadang-kadang kita suka salah kaprah juga nih Ustadz, Yun Sewu ya. Tadi dengar cerita Ustadz tadi, kita tuh yaudahlah pasrah dah. Yaudah gimana terserah Allah deh. Tapi kita diem aja, nggak ikhtiar. Sebenarnya definisi kita pasrah, berserah sama Allah, cuma doa terus itu dalam tanda petik itu termasuk bagian dari kita bersabar dan bersyukur nggak itu Ustadz? Itu cuek namanya. Oh itu cuek, salah ya berarti ya? Oh berarti ini harus kita rubah nih pemirsa orang yang ya. Cuek. Berarti kita harus merubah mindset kita. Kalau selama ini kita bilang nggak apa-apa aku udah sabar, pokoknya terserah Allah lah ya, udah begini aja apa adanya. Itu ternyata keliru ya. Nah, itu bagaimana Allah itu, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bisa gitu loh. Rasulullah itu adalah pribadi yang mau untuk ikhtiar. Rasulullah itu menjadi pribadi yang mau untuk bekerja. Jadi ikhtiar, bekerja keras. Iya, dan Rasulullah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah beliau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadi pribadi yang cuek. Rasulullah berdagang, iya. Rasulullah bekerja, iya. Rasulullah mengembalakan kambing, iya. Tetapi Rasulullah juga tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya ikhtiar tanpa berdoa, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Oh, itu dia. Orang yang sombong. Tetapi kita harus barengi antara ikhtiar dan doa, haruslah sejalan. Bisa kita tunaikan secara bersama-sama. Dan nantinya setelah itu, kalau kita bekerja yang dilandasi dengan syukur, ikhtiar dan berdoa, kita akan sumeleh. Sumeleh itu menerima apa yang diberikan oleh Allah setelah kita ikhtiar, usaha dan doa. Nah itu ya, sumeleh itu harus kita miliki juga. Tapi mungkin di antara pemirsa yang bertanya-tanya juga nih Ustadz nih, gimana ya? Kita tuh udah pasrah udah ini, terus tapi ukurannya orang lain. Nah, kan sering banget ya, apalagi sekarang ini kita dunia sosial media, digital tuh sangat luar biasa. Yang jadi ukuran adalah hidupnya dia, gitu ya. Oh, dia aja cuma begitu aja udah dapet, jadi begini. Nah, itu gimana kita bisa melatih lagi syukur dan sabar nih Ustadz? Berpikirlah begini. Tantangannya ini. Betul, iya. Tadi sudah saya bilang. Orang yang dengan fasilitas yang banyak-banyak seperti itu, belum tentu dia merasa cukup. Belum tentu dia itu menjadi orang yang bahagia. Tapi orang yang hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, makannya sederhana, kalau dia bersyukur kepada Allah, jauh akan menjadi orang yang bahagia. Maka ukuran bahagia itu jangan dilihat dari banyaknya fasilitas. Jangan dilihat dari megahnya rumah, mewahnya mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang bahagia itu orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita akan menjadi bahagia manakala apa yang ditakdirkan oleh Allah, mungkin Allah memberikan ujian, ada musibah, atau kita sedang melakukan ibadah puasa seperti hari ini, kita dengan penuh syukur dan sabar, akhirnya kita akan bahagia. Nanti tatkala kita masuk pada malam lebaran,
malam takbiran itu akan sangat terasakan. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa menuntaskan Ramadan ini dengan penuh hati. Pak Sun buat saya merinding ini ya. Iya. Rasanya itu mudah-mudahan kita semua dituntaskan sampai akhir nanti ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, kita bicara bahwa ternyata kalau kita hari ini sampai hari ini kita berdoa tapi ternyata Allah belum mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, memang kita harus syukur dan juga sabar. Bagaimana cara kita merefleksikan syukur dan sabar di bulan yang penuh berkah ini? Tetaplah bersama kami hanya di Cahaya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama di Cahaya Ramadan ya. Baik pemirsa, kalau sampai hari ini kita ngerasa hidup kita berat, ngejalani Ramadan juga ternyata lebih berat dari tahun lalu. Itu bukan jadi karena kita tidak kuat gitu ya, tapi mungkin ada unsur syukur dan sabarnya yang harus kita latih. Nah ini mumpung masih bersama dengan Pak Sun Haji gitu ya, penasaran juga artinya kita tuh jangan saja sudah ada mindset, jangan berpatokan pada orang lain. Ada orang lain. Ukurannya bukan orang lain gitu ya. Kita harus yakin bahwa takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik untuk kita. Nah, bagaimana supaya sabar itu mengajarkan kepada kita teguh, kemudian syukur juga melatih kita tetap rendah hati. Pasti ada tips-tipsnya ini. Nah, bagaimana nih, Ustadz? Satu kami sampaikan, kita jangan berpatokan kepada orang lain, itu betul. Tapi kita butuh orang lain. Oh iya benar ya. Agar kita menjadi orang yang syukur, agar kita menjadi orang yang sabar, kita butuh orang lain. Allah sudah sampaikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Agar kita apa? Saling mengingatkan, saling berwasiat agar kita benar-benar menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, agar kita menjadi orang yang sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu yang kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, menghindari maksiat, atau saat kita itu ada ujian. Agar bagaimana benar-benar kita bersabar atas apa yang terjadi. Ini butuh orang lain. Maka disinilah kita itu pentingnya untuk hadir di majelis ta'lim. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan mereka-mereka yang punya wawasan yang luas. Agar apa? Agar kita betul-betul menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah dan bisa sabar dalam menjalani kehidupan ini. Maka insya Allah itulah yang kita harapkan. Dan itu adalah cara agar kita disegani dan didampingi dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita tidak berpatokan terhadap orang lain, tapi kita butuh orang lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita agar jalan kita itu lurus, langkah kita itu baik, jangan membuat keonaran, jangan membuat kekecruan. Kita butuh orang lain. Iya baik, wah ini sesuatu banget nih ya. Yang perlu kita highlight itu bagaimana kita butuh orang lain juga, tapi bukan orang lain juga ukuran kita gitu ya. Nah di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, madrasah di mana kita akan terus menambah upgrade iman Islam kita. Ustadz boleh dong dikasih kesimpulan gitu ya, garis merah bahwa ternyata bagaimana memupuk rasa syukur dan juga sabar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan media yang luar biasa. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur dan sabar. Dengan cara apa? Monggo kita lalui Ramadan ini dengan bahagia. Kita lalui Ramadan ini dengan nikmat. Kita harus senang, harus gembira di dalam bulan suci Ramadan ini. Saya kira di awal Ramadan sudah banyak para kiai, para ustadz menyampaikan barang siapa yang akan hadirnya bulan Ramadan kok hatinya bahagia, maka dia diharamkan jasadnya masuk neraka. Maka tuntaskan Ramadan ini sampai paripurna. Raihlah kenikmatan Ramadan manakala nanti kita sudah berada di akhir Ramadan, malam takbiran kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka saya sering sekali tatkala malam takbiran itu saya bersyukur dengan sujud syukur.
Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah. Saya diberikan umur sampai bisa menuntaskan Ramadan sampai hari ini, sampai paripurna. Alhamdulillah sekali ya Ustaz Iya, ya. itu Mudah-mudahan kita kita harus termasuk syukuri. hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur Ya, dan bersyukur. sabar, dan kita naik kelas, Iya, dapatkan derajat betul. mulia di sisi Allah gitu ya Ustaz Betul. ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, Mbak Bagaimana Erina. kita memupuk rasa syukur dan sabar. Sekarang tinggal kita action ini ya pemirsa ya. Dan baik, memang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi justru kita harus menerima dengan lapang dada apa yang Allah takdirkan untuk kita. Mari kita belajar bersyukur tanpa syarat, dan mari kita menjadi orang yang sabar tanpa batas. Saya Erina Kusulita beserta seluruh tim Cahaya Ramadan TVRI Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati rezeki berbuka puasa. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan juga sabar. Sampai ketemu di Cahaya Ramadan esok hari. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.